Halo, selamat malam Bapak Ibu dosen pemula. Bapak Ibu dosen pemula bisa belum buat paper review? Dan saat ini saya akan beritahu alasan kenapa Bapak Ibu harus belajar paper review mulai hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu tahu beberapa kelemahan dosen pemula. Kelemahannya adalah tidak bisa mendownload paper Scopus dan jarang membaca paper yang terbit dan terindeks Scopus. Artinya, ketika Bapak Ibu membuat paper review, Bapak Ibu akan terpaksa dan dipaksa untuk mengumpulkan dan membaca banyak paper Scopus. Sehingga dengan membuat paper review, Bapak Ibu akan terbiasa dan tahu bagaimana dan di mana penerbit yang gratis atau penerbit Scopus yang mudah terjangkau oleh Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah potensi ke jurnal yang terindeks Scopus. Karena pengalaman saya ketika saya pertama kali menerbitkan Q1 2 paper pada waktu itu, dua-duanya dimulai dari paper review. Karena saya ngerasa bahwa paper review lebih mudah dibuat dan lebih mudah secara publikasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini pengen punya paper yang powerful, saya rasa opsi membuat paper review adalah opsi terbaik untuk Bapak Ibu saat ini. Yang ketiga adalah, Pak Adan, saya tidak punya judul atau tema untuk sebuah paper yang akan saya buat. Nah, solusinya pakai paper review. Dengan membaca banyak paper, Bapak Ibu akan menemukan ide-ide baru yang cocok dan mempunyai novelty atau keterbaruan untuk diteruskan ke paper lapangan. Jadi itulah alasan kenapa kalau kita baru kuliah ataupun kita belum punya ide, paper review banyak disarankan oleh para profesor untuk Bapak Ibu mulai pada saat ini. Yang keempat adalah dapat menjadi output tercepat dalam sebuah target atau sebuah publikasi. Bapak Ibu, kalau kita S3 targetnya misalnya minimal 2. Jadi satu paper review, satu paper lapangan, sehingga walaupun kita belum punya data, kita udah bisa mengejar yang namanya target publikasi. Atau saat kita mendapat hibah, kita bisa mulai dengan paper review terlebih dahulu untuk mengejar target ketika nanti kita mau laporan hibah di akhir tahun. Jadi bagi saya paper review sangat membantu ketika Bapak Ibu punya target yang banyak dalam menyelesaikan studi ataupun Bapak Ibu punya hibah yang harus ada output luarannya. Yang kelima adalah mengenal paper yang terpublikasi di Scopus dan WOS, sehingga Bapak Ibu tahu bagaimana standar atau paper-paper yang diterbitkan di dua indeks tersebut. Yang keenam adalah Bapak Ibu hanya perlu duduk mengumpulkan banyak paper lalu memfokuskan pikiran untuk membuat draft terbaik paper review Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu panas-panasan atau Bapak Ibu tidak perlu banyak mengeluarkan daya dan upaya untuk mendapatkan data di lapangan. Cukup fokus dan Bapak Ibu akan mendapatkan paper review yang Bapak Ibu harapkan untuk dapat diterbitkan ke jurnal yang terindeks Scopus. Dan yang terakhir adalah sebelum Bapak Ibu mencoba membuat paper review pertama Bapak Ibu semua, Bapak Ibu coba baca kembali beberapa jenis paper review. Ada paper review naratif, paper review systematic literature review, meta analisis, paper scoping atau paper bibliometrik. Nah, Bapak Ibu tentukan dulu jenis paper review mana yang kira-kira paling cocok dan paling dibutuhkan untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu baru mulai untuk mengikuti step by step dari setiap paper review yang sudah Bapak Ibu tentukan. Semoga dapat mencapai target Bapak Ibu semua. Selamat malam.